Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih pada Ibu atas kesempatan waktunya untuk bisa berbagi cerita dengan kami yang mudah-mudahan nih terkait dengan kerajinan Amai Setia. Nah, nanti lebih dahulu Bu bisa kenalkan diri itu sebagai apa di Yayasan Kerajinan Amai Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Amai Setia sekarang menjabat sebagai Ketua 2 Yayasan Kerajinan Amai Setia. Nama saya Yusna Farida. Saya asli dari Ketua. Usia Bu berapa sekarang? Usia ibu sekarang 6 tahun setengah. 76 tahun berarti kelahiran 45. Ibu pernah ketemu langsung dengan sosok Andeh Rohana Kudus? Nama Rohana Kudus pernah ketemu tahun 70 kebetulan di Jakarta. Ketemunya di Jakarta. Ini bisa cerita Bu, sosok Rohana Kudus yang Bu ketahui itu seperti apa? Rohana Kudus orangnya sangat pintar, sangat cerdas. Apalagi karena selama kita anak cucu mendidik kita supaya jadi anak yang cerdas dan mandiri. Cerdas, mandiri. Nanti boleh katakan apa namanya itu perempuan Kota Gadang itu harusnya seperti Rohana Kudus. Diusahakan seperti itu. Dan mungkin aja kita langsung tentang Amai Setia. Amai Setia. Gimana itu? Mulai pertama terbentuknya Amai Setia. Jadi bentuk ada ibu bertiga, ibu Rohana Kudus, ibu Rakena Putih, dan ibu Alisa. Dan didirikan pada tahun 11 Februari 1911. Nah itu pertama ceritanya, karena orang Kota Gadang kita kan laki-laki dirantau, lantaran tak tinggal di rumah, tidak boleh merantau waktu zaman itu. Jadi timbullah ide dari ibu yang bertiga ini mengumpulkan amai-amai ibu sekarang namanya, mengumpulkan di satu tempat untuk mengajar menyulam. Awalnya kecil-kecilan menyulam. Kecil-kecilan jadi di rumah, nggak tahu saya mungkin di rumah kali ya, nggak tahu pasti. Pokoknya ada satu tempat dikumpulin siapa yang mau diajarin untuk menyulam. Terus sampai terbentuknya nama Amai Setia itu seperti apa? Ya nggak tahu lah. Habis itu kan ada banyak kumpul, itulah perkumpulan. Nah jadi Ibu Rohana Kudus sebagai ketuanya waktu itu, buat serta untuk anak-anak punya dia tidak dan ngurus waktu itu. Waktu itu Bu Rohana Kudus sudah menikah belum? Belum. Nah ya habis itu dibentuklah terus berjalan sampai tahun 1915 diakui oleh pemerintah sebagai Yayasan Kerajinan Amai Setia. Dia itu 19 itu baru dimulai kita aja, jadi diresmikan sama pemerintah tahun 1915. Ini menarik dalam sejarah itu kan Kota Gadang ini kan orang-orang hebat Minang lahir dari Kota Gadang. Ada Haji Salim, ada Rohana Kudus, ada Kek Mel, Sultan Syahrir. Menurut Ibu apa yang mempengaruhi orang Kota Gadang ini terbuka kemudian bisa maju? Karena kita bukan kata cerita nenek moyang ya, karena kita dijajah Belanda, kita tuh kesayangan Belanda. Orang Kota Gadang katanya. Jadi kita semua orang tua kita tuh 50% bisa bahasa Belanda. Nah, jadi kita tuh sesudah tamat sekolah, kita kan tinggi sampai SMA, cuma Kota Gadang SD, SMP SMA tinggi, sampai SMA kita nggak mau ke Jakarta sekolah. Jadi kita tuh di orang tua mesti ya. Itu sejak zaman dulu udah dibangun kesadaran itu. Jadi usahakan ya, terutama laki-laki ya. Itu sekolah tamat SD ke Bukit Tinggi. Ya. Jalan kaki. Jalan kaki ke Ngarai. Tanjakan tinggi itu. Dulu belum ada tangga, cuman masih ada lari-lari. Tinggi itu boleh bolak-balik setiap hari. Iya. Setengah jam nggak sampai kita. Setengah jam nggak sampai. Masalah di atas Ngarai itu.
Oh. SMP 2, kita SMP 2 atas ngarai biasanya. SMA kita dulunya ke SMA 1 pulang. Itu kalau dari kita. Jadi karena ada kedekatan dengan Belanda, kemudian orang tua tetap mensupport Ya. untuk belajar kuliah gitu. Jadi kita tuh tidak ada nyoba dagang itu segelintir kecil. Berarti rata-rata perantau Kota Padang itu dirantau Pergi sekolah. sadar melek pendidikan itu udah sejak sebelum Ya. merdeka sudah Oh iya, ini bukan sekarang aja. Kalau enggak itu tidak mungkin kalau bisa lihat. Iya. Ya ada Sultan Syahrir, ada orang Kudus. Nah, tahun 1911 sampai Setia berdiri, kemudian diakui pemerintah 1915. Kok bisa sampai bertahan sampai sekarang? Ya, mungkin ini karena kesadaran masyarakatnya juga kali ya. Karena kita dari anak cucunya mungkin atau enggak saya, tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa dilihat masih bukan. Cuman kami mungkin tidak sesempurna waktu zaman Ibu Rana Kudus kali ya. Tapi zaman Ibu Rana Kudus orang Padang banyak tinggal di kampung. Jadi gampang, banyak pegawai yang membantu. Kalau kita sekarang yang asli kita orang mungkin 10%. Jadi kita mencari pengurus itu susah banget. Yang ada sekarang ini 10% asli ya, lebihnya pendatang. Pendatang dari Macam-macam. Di pendatang itu yang menunggu rumah kita. yang nunggu rumah yang ditinggal itu justru tidak ada. Bayangkan listriknya, dikasih airnya, dikasih dia. Hebat, betul-betul. Itulah kita. Nah, itu yang ada di rumah kita kan kosong semua. Ada yang nungguin. Itu kita pulang dengan yang bersih-bersih. Jadi kalau acara pulang bersama itu gimana? Rame nanti? Ya alhamdulillah kan kita punya rumah semua. Kan ada yang nungguin. Mungkin yang nungguin kan media kita yang bakal banyak melayanin majikan istilah. Nah, itu kan tadi banyak di Kota Padang ya. Terus tahun berapa mulai ke Jakarta? Ya, kalau ibu waktu kecil ibu sampai kelas 1 SD, masuk tinggi merantau orang tua saya guru. Kita di tinggi. Karena pun tinggal di tinggi kok. Nah, di tahun 1 kita tak pernah. Iya. Dalam yang dibaca, Angga Rohana ini pernah pindah juga Oh, pindah beliau ke Bukit Tinggi karena waktu itu kan ada pindah ke beliau ke udah nikah udah ke Medan. Medan ya. Nggak dari ke Padang lagi. Habis Medan ke Jakarta. Nggak pernah ke Padang lagi. Tapi dulu sempat dibuat fitnah ya, waktu beliau ada rencana mau ke Eropa gitu kan Tidak setelah berdiri sudah menikah beliau dibawa ke suami itu Medan. Nah, maka itu ya banyak lah. Ini sini makanya kita tuh jadi kita kerja sini kesadaran ini kan tindak kita kerja kita sini dari gaji kerja sukarela. Jika kalau ibu punya hubungan langsung dengan kebetulan tidak langsung jadi ibu anak urus anak laki-laki cuma satu. Anak kandung dia Kan dia cuma laki-laki menikah sama saudara sepupu saya. masih hidup beliau Siapa? anaknya Udah meninggal. juga. Menantu udah meninggal. Tidak kita generasi dia 70 lah. Iya, beliaunya 1884 itu. Iya, makanya. Juga. Nah, kalau sekarang apa yang aktivitas sama yang setia ya? Ya, kita sekarang cuma jualan aja. Soalnya kita menerima, jadi kita berkembang terus karena kita menerima pekerjaan dari masyarakat di sini. Jadi masyarakat sini sering tanam baja, kimbera, dia dijual ke kita. Jadi kita pemasarannya. Kita membantu. Berapa per bulan dapat biasanya? Oh, tidak bisa dipastiin. Kalau sebelum pandemi? Kalau ini kita banyak bisa 10 juta sebulan. Tapi kalau sekarang kan 9 nol. Bisa nol. Berdampak sekali ini. Iya, karena nggak ada pengunjung. Terus gimana bisa bertahan tuh? Ya itulah dengan sedikit kita napas gitu. Jadi kita sekarang mengurangi apa pengeluaran. Jadi kita telah tutup 2 kali seminggu tutup. Senin Jumat
mengurangi biaya. Karena juga pengunjung nggak ada kan, jadi kita inisiatif diambil inisiatif ngurangin pengeluaran. Ini kan Alhamdulillah bulan ini udah mulai 2 bulan ini udah bergerak lagi. Jualan. Jadi kita itu kalau ada jualan bernapas sudah dikit karena pusing. 1911 sekarang 2021 110 tahun. 110 tahun masih ada nggak yang pandai membuat tenun? Masih Berapa orang perempuan yang tenun sekarang satu-satu yang tenun kan soalnya kalau bertenun itu agak susah, alatnya gede, nggak punya mesin sendiri. ya anak muda yang bisa? Nggak mau, karena nggak punya alat. Kita nggak sanggup punya alat, dan kita usahakan mahal banget. Nggak tahu lah sekarang kenapa dia rencana mau bikin satu lagi tapi belum bisa. Dan kendala sekarang Ada saya dari yayasan dari ya untuk ngajak yang muda-muda itu kerja dari ada, nggak ada yang berminat kenapa nggak minat untuk apa untuk bikin apa tenun itu naik berminat. Kalau bilang berminat semua banyak. Memang banyak loh Kalau bilang pikir rumah hampir tiap rumah di Kota Gadang sama mikir uang muda bisa bilang nih muda tua kecil gede. Ibu juga pintar bilang. Kita kecil ya, kita kecil suruh SMA udah diajarin bilang mesti dia untuk sendiri ya, kok tidak untuk jualan ya artinya ada di bekal nih bisa. Jadi keahliannya. kita bawa ke bank nanti. Tapi kalau yang tenun yang warisan Kalau tenun susah karena alatnya itu susah. Kalau sulam kan alatnya cuma itu bisa jadi dibaca. yang bisa saksi sebelum ibu namanya yang bisa bertenun Ibu Susi beliau satu-satunya lagi atau ada yang lain? dia aja dia diajar di sekolah. Kita kerja sulam. Sekarang tenun kita kerja sama orang asing Vietnam, jadi batu tambah itu Orang Vietnam, tapi orang asing tak lawak. tapi ini batu tambah itu batu tambah itu dia nggak membuat rumah Tenun. tenun udah lama dia di sana banyak pegawainya dia semua istri. Jadi habis itu karena dia lihat untuk orang mandek ya ada mau nggak ada orang untuk orang yang mau belajar. Saya ada dia mau cuma satu putih mau emang Yang lain tak emang. dia kampung diajak sebenarnya mau. Atau gila kena efek merantau juga sih. Enggak, dia nggak terkenal. Aku nggak ada yang kamu asli. Dia juga ada apa? Oh, tak asli kok kami. Dia nggak asli kita aja nggak ada yang mau. Kalau kenal mau susah. Hampir lupa loh. Bu Rohana tuh sukunya. Sukunya. Sukunya aku Sisi. Aku Nius. Ibu sukunya kok? Ibu suku. Oh. Ibu Rana terus ke sukunya posisi. Suku ibu apa? Buku anaknya kecil itu yang tahu ya anak penting Melayu tadi ya. Suku. Ya. Sukunya udah nggak tahu lah. Masuk aja tuh ya. Ya, baru pulang lagi udah pulang lagi merasa tanya. Mungkin bisa diceritain terus. Tanya ke cucunya. Mungkin di buku itu mungkin ada yang salah surat. Ya. Iya, ada orang salah tuh. Cucu asli itu masih ada Jakarta jadi sebagai pembina gitu kan. Oh, istri beliau masih itu. Masih ada kecil ibu. Oke, baik, terima kasih Bu. Banyak informasinya sangat berharga untuk kami. Semoga kami berdoa semoga anak-anak muda di Kota Gadang kembali aktif menghidupkan amai setia. Dimanapun nama Kota Gadang, Minangkabau, Kota Gadang, kalau tidak Kota Gadang, belum tentu orang Minangkabau ini dikenal di Indonesia. Kami di kalau Ambo kadang dirantau, dia kadang rantau. Itu pun Pak Aulia pun juga banyak dirantau juga hidupnya. Dan kami bangga dengan nama-nama hebat orang Kota Gadang. Mulai Haji Rusalin, Murala Kudus, Sultan Syahrir. Ya, itu kan orang-orang hebat. Ya kalau tidak dengan mereka itu mungkin Indonesia tidak merdeka. Itulah itu. Dari negeri yang seindah inilah orang terakhir. Kami bangga, mudah-mudahan namanya setia tetap eksis. Ya harapannya juga anak-anak muda
Kota Gadang bisa terinspirasi untuk melanjutkan ini. Nggak ego, nggak berjuang sendiri gitu kan. Amin. Kasih ya. Sama-sama jadi harapan kita bersama. Amin. Dan lagi masih ya.